Salam berkarya. Masih dengan RH Jakarta di sini dan alhamdulillah saya sempat berkunjung ke Sumatera Selatan dan ketemu dengan salah satu pejuang Partai Berkarya, pejuang lama ini, Bang Andi. Apa kabar Bang Andi? Alhamdulillah sehat. Gimana berkarya di sini gimana? Sebelumnya sebentar Pak Islah Taufik ya. Iya. Ya aduh semoga sehat selalu dan rekaman ini saya ketemu nih, mohon izin ketemu dengan DPD Muara Enim dan Pak Ketua ya. Siap, Ketua ya. DPD dan saya bisa dibilang ex Sekretaris Daerah Jakarta Pusat karena kemarin sudah ada penunjukan bahwa sudah meregenerasi Jakarta Pusat itu. Tapi saya apresiasi itu dan itu bagus. Meringankan beban saya. Kira-kira gimana nih Bang? Partai Berkarya di Sumatera Selatan sendiri khususnya Muara Enim gimana Bang? Silakan Bang. Iya, oke. Terima kasih atas waktunya Bang Ilham sempat berkunjung ke Sumatera Selatan. Selamat datang di Sumatera Selatan. Saya ucapkan saya menyampaikan amanat Ketua DPD kami Bung Islah Taufik menyatakan mohon maaf tidak bisa menyambut kedatangan Bung Ilham karena sekarang beliau ada acara ke Lampung. Ke Lampung ya? Iya. Konsolidasi ketemu Pak Jajuli jangan-jangan. Lanjut gimana Bang? Oke. Kita Berkarya Sumatera Selatan tetap kompak dan kita tetap mendukung tetap satu komando kepada HMP. Apapun jadi kita tetap menunggu keputusan dari DPP HMP. Dan kita di Muara Enim khususnya tetap eksis dan kita tetap operasional kantor tetap jalan, sekretariat tetap jalan, semua kegiatan di pemerintahan juga kita tetap ikutin. Alhamdulillah saya dipercaya itu mulai dari tahun 2016 ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Muara Enim. Dan sampai saat ini ya, saya tetap berpegang teguh bahwa berkarya itu ikonnya adalah cendana dan HMP adalah ketua umum kita. Nah, ini yang menarik. Ada dua yang akan saya garis bawahi. Saya tidak akan melebar membahas apa-apa. Cuma dari tahun 2016 sampai hari ini, Ya. ini bisa dipastikan bahwasanya kesetiaan ini dan memang termasuk loyalitas salah satunya. Dan di mana kesetiaan sudah menjadi loyalitas itu tidak akan terganti. Cuma melihat keadaan sekarang berkarya yang terpecah belah, terbagi-bagi. Gimana nih Bang nih? Ya, saya sangat sedih sebenarnya dengan kejadian partai kita ini sampai saat ini masih dalam status quo, di mana masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Tapi mudah-mudahan beberapa minggu ke depan, insya Allah kita akan memenangkan kasus tersebut. Ya, ini harapan saya dan harapan semua unsur di berkarya khususnya Sumatera Selatan dan terutama Muara Enim. Ya, kita di Muara Enim itu sudah berjuang dan telah mendapatkan 2 porsi mewakilkan teman-teman kita untuk 2 orang untuk duduk di DPD Muara Enim. Tetapi dengan kejadian partai kita dualisme, mereka menyeberang ke kubu Beringin Karya dan itulah fenomena dan pilihan politik. Ya. Walaupun saya sudah mengingatkan mereka, tapi tidak bisa karena mereka punya pilihannya sendiri. Ya, dan kita tetap dengan pendirian kita bahwa berkarya itu adalah HMP, adalah cendana. Itu. Ini satu DPD yang berbicara dan ada 514 DPD yang mungkin akan lihat rekaman ini. Ini saya akan sedikit buka mata teman-teman. Dari sisi hukum mungkin Bang Andi ini paham ya. Ke depan itu kira-kira gimana nih? Oke, ini pendapat saya karena pendapat pribadi jadi kita dengar. Ketika bicara kita seperti hukum itu lain kepala, lain pendapat. Ya, walaupun sumbernya sama. Oke. Tapi itulah hukum. Yang asik menurut saya, di mana dalam perkara kita saat ini, di mana di Petun tingkat pertama kita sudah menangkan, terus tingkat banding PT Tun kita juga sudah menangkan. Dan tingkat kasasi insya Allah kita juga menang. Nah, analognya seharusnya itu akhir bulan ini atau Maret itu sudah keluar putusan dari kasasi dan insya Allah menang. Kenapa menang? Karena kita dan Beringin Karya itu, berkarya dan Beringin Karya itu adalah berbeda. Itu yang saya tangkap dan saya pelajari. Kenapa berbeda? Toh ulang tahun, tanggal berdiri dan bulan berdiri itu berbeda. Berarti dong ini partai beda dong. Yang menariknya itu kenapa Menkumham itu
tidak mencermati hal tersebut. Itu yang sangat disayangkan. Jadi ini sedikit aja. Jadi pandangan hukumnya tadi sangat luar biasa. Jadi pada intinya yang ingin saya garis bawahi, kita jangan terlalu terjebak dengan urusan hukum, sudah ada yang ngurusin. Iya. Yang penting pasukan kita di daerah kita masing-masing siaga dan siap. Bisa kita buktikan. Ini tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, bukan tebak-tebakan juga, tapi memang dengan dasar realita dan kenyataan yang ada, bahwa kita ngelihat posisi Beringin Karya sendiri berat untuk melakukan verifikasi. Jelas, karena saya lihat juga mereka udah banyak pada mundurkan diri dan kita bukan malah semakin banyak yang ingin bergabung di berkarya ini. Ya, itu yang terjadi di daerah. Terutama Morinim, kita siap kok melakukan verifikasi kapanpun, karena kita MSI tetap lengkap. Jakarta Pusat mewakili DKI pun siap untuk verifikasi. Ya. Apalagi kemarin di DKI Jakarta sudah ada peremajaan. Haji Ajran itu dulu Sekwil, sekarang jadi ketua DKI. Nah, di situ saya melihat bahwa kesiapan berkarya HMP lebih siap lagi. Iya, karena secara nasional berkarya HMP itu sangat siap dan tidak usah dilakukan lagi itu. Ya makanya mari kita kepada rekan-rekan DPD dan senior-senior yang ada di DPW dan DPP, mari kita tetap bersatu dan terus menjaga marwah partai ini agar tetap eksis, dan mari kita buat kegiatan yang positif. Jangan saling menyalahkan antara satu dan yang lainnya. Karena cuma satu kuncinya, kita harus kompak. Ketika kita kompak, maka kita akan solid. Ketika kita solid, maka kita akan maju, dan insya Allah partai ini akan besar di bawah Cendana. Nah, yang penting Cendana. Saya secara pribadi ya, mau Pak Tommy jadi ketum lagi, monggo. Mau Mbak Titi, monggo. Mau Mbak Tutut atau siapapun, yang penting ada Cendananya. Iya. Kalau bagi saya pribadi ya, kenapa? Ada nggak yang nyalahkan saya keliling Indonesia termasuk hari ini untuk menggerakkan masyarakat untuk menuju kedaulatan pangan melalui gerakan swasembada pangan? Ada nggak yang berani nyalahin saya? Ya nggak bisa dong. Nah. Ya, karena itu hak dan itu merupakan suatu kegiatan yang positif yang membangun itu, dan itu bisa menjadikan masyarakat. Ya, kita lihat Ibu Sumaria Daeng Toba di Kalimantan Timur, dia terus-terusan gencar itu dengan gerakan pertaniannya. Akhirnya pengikut dia banyak banget. Ini contoh yang baik. Saya belajar juga dari Kaltim. Kenapa? Dia terus bergerak walaupun memang ada permasalahan hukum. Toh sudah ada yang ngurusin. Yang salah itu kalau kita diam, rame di grup WA. Kenapa? Justru malah kita ketinggalan banyak. Mending terus bergerak nih. Iya. Saya ketemu dengan Pak Ketua nih dari Moranim, jauh-jauh dari sana. Kita ketemu di Aston. Sekarang kita bicarakan bagaimana partai ke depan. Dan akhirnya ada pemikiran yang sama bahwa salah banget kalau teman-teman di daerah diam, tidak mempersiapkan verifikasi. Soal KTA tadi kita sudah bahas, KTA nanti dulu lah. Yang penting pasukannya siap dulu atau bikin manual dulu tadi yang nih ketua ini ya satu-satunya ketua yang membuat KTA sendiri hanya untuk mengumpulkan pasukan untuk kesiapan verifikasi ke depan. Ya, saya bikin manual karena anggapan saya karena awalnya orang nanya saya mau bergabung ke berkarya. Kita juga bisa ngedit KTA. Kemudian saya berpikir, saya bikin manual aja. Nanti setelah IT kita muncul, maka kita akan input dalam IT. Itu yang saya kerjakan sekarang. Saya terutama ya, saya paham. Pak Tommy sendiri tidak diam. Itu yang harus teman-teman di daerah ingat dan tahu. Pak Tommy Soeharto tidak diam dalam kasus ini. Dalam permasalahan hukum ini, Pak Tommy tidak diam, dia terus bergerak. Yuk kita satukan lagi, kita kekuatan, kita bentuk lagi, yang sudahlah. Dan saya berpikir kalaupun Munas bersama Februari, Maret, April ya, Munas bersama bulan April kita sambut dengan baik. Kenapa? Karena saya ada indikasi pikiran saya ke sana. Kita menyatu kembali. Ya, oke, kita bahas masalah Munas. Saya sangat setuju dengan Munas. Karena apa? Karena SK kita itu berakhirnya pada April, 2 bulan akan datang. Iya. Dan secepatnya ya, ini pesan kita di daerah agar DPP segera mengambil kesimpulan dan segera bergerak cepat sini. Ya, karena apa? Munas bersama. Toh tidak ada yang haram dalam politik. Tidak ada. Ya, sah-sah saja. Kita contohkan PKPI. PKPI itu yang menang kubu kenapa bisa begitu? Karena mereka berdamai, ada kesepakatan damai. Makanya yang menang tidak dieksekusi oleh oleh Menkumham. Tetapi kalau kita jelas nggak bisa gitu. Ya, maka ini kita tunggulah kegiatan DPP, kita menunggu undangan dari pusat kapan kita akan melakukan gerakan nasional. Ketika para petinggi DPD
duduk berdua berdiskusi. Tapi tadi sudah telepon ke Ketua Banyuasin, Pak Islah, Ketua DPW sudah dihubungin ya? Saya hubungin. Cuma memang kita pertemuan ini dadakan dan memang saya ada pekerjaan untuk pembiayaan ke beberapa lahan yang ada di Sumatera Selatan. Dan itu bisa dijadikan program partai ke depannya. Maka tanya, saya sudah sampaikan ada lahan yuk kita kerjasama, kita tetap bergerak untuk menegakkan tujuan mulia, yaitu kembalikan Indonesia swasembada pangan. Swear, saya tidak memanfaatkan situasi saya, keadaan saya, posisi saya di partai. Tapi orang sudah tahu, swasembada pangan itu Pak Harto. Di situ saya melihat dengan jelas, di setiap keliling daerah, bahwa Soehartois itu siaga. Tinggal disatukan saja. Makanya kan untuk verifikasi ke depan nggak repot sebetulnya. Iya. Sudah sangat siap. Hanya saja masalah legalitas ya gimana para petinggi, para leader di pusat memang melakukan inovasi. Sedikit tadi udah bahas soal hukum, mohon maaf ya kalau ada menyerempet karena ini memang tidak ada konsep dan kami memang apa yang ada di kepala kita yang kita perjuangkan sebagai orang-orang DPD, Dewan Pimpinan Daerah ya kesal, terutama saya kesal sekali melihat keadaan yang ada. Seharusnya tidak terjadi seperti ini dan partai ini partai yang besar, ketika bicara partai di sana ada transcendana, itu menjadi kekuatan simpul kebangsaan, di mana 2024 nanti sudah jelas Soekarnois, Soehartois. Kita pilih yang mana? Saya tetap berada di barisan Bapak Pembangunan, Bapak Soeharto almarhum, Bapak penjaga kedaulatan Republik Indonesia. Makanya partainya harus benar. Yeah. Closing statement Abang, 2 menit silakan sampaikan ke buat teman-teman kita di daerah dan dimanapun juga, silakan Pak. Oke. Saya cuma berharap dan sangat berharap kepada rekan-rekan, saudara-saudara DPD seluruh Indonesia, mari kita mulai dari hari ini itu tetap fokus untuk melakukan konsolidasi dan mencari anggota sebanyak-banyaknya. Dan kita merangkul semua kalangan. Tidak betul itu dari kalangan mana nanti kita rangkul mereka untuk bersatu. Karena cita-cita Bapak Muhammad Soeharto itu sangat mulia. Ya, ketika kita bisa menjadikan Indonesia sebagai swasembada pangan, maka itulah ada kemakmuran di negara kita. Ya, dan saya berharap masalah SK itu ada ranahnya DPP dan tim hukum. Dan saya percaya dengan ketum dan tim hukum bahwa kita akan segera dapatkan itu kembali SK. Ya, dan mewakili ketua DPW Sumatera Selatan, saya berbangga dan memiliki ketua DPW yang sangat realistis dan tidak kenal lelah berjuang. Dia selalu melakukan konsolidasi di setiap kabupaten DPD yang ada di Sumatera Selatan. Itulah Pak Islah Taufik. Oke Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi dalam acara selanjutnya yang diadakan oleh DPP Partai Berkarya, Ketua Umum Haji Utomo Mandala Putra, dan juga kita menantikan hal terbaik. Yang jelas untuk DPD-DPD di seluruh Indonesia terus bergerak, terus siapkan. Kenapa? Kita melihat persiapan verifikasi. Yang pertama, punya legalitas, tapi tidak punya pasukan. Yang satu, punya pasukan banyak sampai ke pelosok desa, tapi legalitasnya masih terjebak di ranah hukum. Saya pikir semuanya kita harus menyatu padu, memaksimalkan potensi diri kita. Bagaimana seharusnya dan bagaimana baiknya. Saya Ella Jakarya, Partai Berkarya, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.